Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Astia Dika bisa kembali menemani Anda di program talk show yang syarat informasi inspiratif, apalagi kalau bukan bincang sehati. Ya pemirsa, bincang sehati, senang sekali ya 2 hari kemarin kita sama-sama merayakan Hari Raya Idul Fitri. Dan pastinya ini banyak sekali kegiatan berkumpul bersama keluarga, bahkan ada juga yang mudik. Nah biasanya Hari Raya ini kita memang selain berbahagia juga mungkin mengeluarkan keuangan atau mengeluarkan uang secara ekstra. Nah, bagaimana sebenarnya mengelola keuangan saat hari raya atau pasca hari raya agar tidak justru menghabiskan atau membuat ada pundi-pundi uang yang seharusnya jadi keuangan reguler jadi terpakai. Nanti kita bahas, tapi kita akan bahas mitos atau fakta seputar keuangan terlebih dahulu. Yang pertama adalah mitos atau fakta ya, bahwa menabung sebaiknya di akhir bulan. Kadang-kadang mungkin konsep kita adalah tabungan itu adalah sisa dari pengeluaran. Jadi memang saat kita mendapatkan pendapatan di awal bulan, semuanya dipos-posin ya untuk pengeluaran yang memang pengeluaran-pengeluaran inti. Untuk jajan berapa juga ada gitu ya, untuk entertain. Nah, sisa dari itu semua barulah jadi tabungan. Tapi sebenarnya apakah konsep ini benar? Atau justru tabungan harusnya adanya di awal dulu, sudah jadi pos rutin yang memang harus disiapkan. Nanti kita akan bahas bersama pakarnya. Oke, yang selanjutnya adalah mitos atau fakta ya, kalau lebih aman menabung di tabungan atau deposito dibandingkan reksadana. Nah, kadang-kadang memang kalau kita bicara tentang reksadana bisa jadi untung dalam waktu cepat karena ada pergerakan, ada kondisi-kondisi tertentu yang membuat kita bisa mendapatkan lebih dari nilai unit tersebut. Tapi ada risikonya juga nih, karena adanya inflasi atau kondisi pasar gitu ya. Nah, ini bisa membuat nilai unit dari reksadana menurun atau berkurang. Nah, ini bagaimana? Apakah mitos atau fakta sebenarnya kalau tabungan dan deposito ini lebih baik daripada reksadana? Nanti kita akan bahas bersama pakarnya. Oke, yang ketiga adalah muda-muda. Saat kita muda nih senang-senang dulu, nanti nggak apa-apa, nabungnya bisa nanti kok. Nah, benar atau tidak bahwa it's okay saat pendapatan awal-awal biasanya ya, di awal-awal masa kerja, fresh graduate, itu nggak apa-apa, kita masukkan dulu sebagai pengeluaran-pengeluaran yang membuat kita merasa senang dulu, pengeluaran yang membuat kita merasa cukup dulu gitu ya, nabung belakangan. Nah, sebenarnya apakah benar konsep ini atau justru dari awal kita mendapatkan salary atau gaji dari pendapatan pertama kita nih harusnya sudah ada pos untuk tabungan. Nanti kita akan bahas bersama pakarnya. Oke, yang selanjutnya adalah orang dengan gaji yang lebih tinggi ini pasti lebih kaya. Nah, kalau logikanya gajinya lebih tinggi, pastinya pendapatannya lebih besar. Tapi, apakah sudah otomatis lebih kaya? Karena biasanya pendapatan yang besar ini juga dibarengi dengan kebutuhan dan pengeluaran yang besar. Makin tinggi pendapatan seseorang, makin tinggi standar hidupnya, makin tinggi juga nih pengeluarannya. Nah, apakah benar sudah pasti kalau yang pendapatannya lebih tinggi lebih kaya atau mungkin lebih banyak tabungan lah ya istilahnya. Ini nanti kita akan bahas bersama pakarnya. Oke, selanjutnya adalah mitos atau fakta, jangan taruh semua uang kita di keranjang yang sama. Membuat pos-pos tertentu dengan rekening-rekening yang berbeda ini mungkin jadi satu kondisi atau kegiatan yang tepat ya, jadi satu keputusan yang tepat. Karena kadang-kadang kalau kita satukan semua tabungan dengan uang reguler kita ini terlihat masih banyak aja gitu ya. Jadi kadang-kadang kita lost control. Nah, dengan memberikan atau membuat rekening-rekening atau dompet-dompet lain gitu ya, ini mungkin ada tabungan pendidikan, tabungan untuk properti atau mungkin untuk uang sehari-hari. Ini mungkin jadi keputusan yang tepat untuk bisa saving money. Nah, tapi nanti kita akan bahas lebih lanjut bersama pakarnya. Kita harus jeda terlebih dahulu. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Ya, pemirsa Bincang Sehati kembali lagi bersama kami. Tadi di segmen sebelumnya sudah dibahas sedikit gitu ya beberapa poin mitos atau fakta seputar keuangan. Dan kali ini kita akan bahas bersama pakarnya. Sudah terhubung via sambungan Zoom bersama kami Mbak Agustina Fitria Aryani CFP, perencana keuangan dari One Shield Financial Independence. Kita langsung sapa. Halo Mbak Agustina, apa kabar?
Halo Mbak Dika, kabar baik. Terima kasih, sehat-sehat. Mbak Dika juga Sehat. ya? Pastinya harus sehat ya, biar bisa berbagi terus untuk pemirsa Bincang Sehati. Oke, kali ini kita akan bahas mitos atau fakta seputar keuangan nih Mbak Agustina ya. Kita mulai dari poin yang pertama, yaitu menabung sebaiknya di akhir bulan. Banyak yang berpikir konsepnya ya tabungan itu adalah sisa dari pengeluaran. Nah ini apakah konsep yang benar, mitos atau fakta sebenarnya? Iya, itu lebih ke mitos ya. Karena kan kalau kita menggunakan uang, itu kan naluriah kita ya. Kebiasaan kita adalah membelanjakan, mengeluarkan uang untuk keinginan kita. Nah, kalau kita mengikuti kenalurian kita, tentunya tidak ada batas. Sehingga yang sering kali terjadi di akhir bulan itu tidak ada sisa. Jadi apa yang mau ditabung gitu ya, maka akan lebih baik jika kita membiasakan diri untuk menabungnya itu di awal. Nah itu kan sesuatu yang tidak naluriah ya. Kita meskipun orang tua kita selalu, mungkin lebih banyak orang tua yang menganjurkan ayo nabung, tetapi harus diingat bahwa baiknya memang menabungnya tuh di awal, karena kalau menunggu akhir bulan tadi yang seperti Mbak Dika sampaikan udah terpakai gitu ya. Betul. Untuk kebutuhan-kebutuhan dan keinginan. Nah, kebanyakan ini keinginannya yang lebih banyak, jadi udah habis duluan sebelum sempat ditabung. Oke, jadi memang naluri manusia itu selalu menggunakan uang yang ada gitu ya. Keinginan justru itu tidak punya batas. Jadi kita harus batasi di awal dulu. Kita nabung dulu, posnya jadi pos rutin. Jangan sampai nanti ada hashtag nabung mulai besok. Nah ini akhirnya nggak ada tabungan gitu ya Mbak ya. Oke, selanjutnya adalah lebih aman nih katanya menabung di tabungan atau di deposito dibandingkan reksadana. Reksadana sendiri sebenarnya menjanjikan adanya peruntungan sendiri gitu ya, tapi memang ada risiko di sana. Nah ini mitos atau fakta? Ya, semua jenis produk gitu ya, terutama produk-produk keuangan atau investasi, itu ada keuntungan dan kerugian, ada potensi keuntungan dan risiko. Termasuk juga tabungan dan deposito. Meskipun kelihatannya itu aman tuh dalam arti ini rekening saya di bank gitu ya, nggak ada harga naik turun seperti reksadana, saham gitu ya, atau bahkan emas sekalipun gitu ya, ada naik turun. Kalau tabungan saya deposito nggak akan berkurang nilainya, tapi jangan salah, tetap ada resikonya dari kita sendiri. Satu, terambil. Jadi karena tabungan itu adalah kendalinya di kita. Ada ATM-nya ya, kita bisa pakai, ada mobile banking-nya, kita bisa pakai buat belanja. Jadi resikonya adalah uangnya berkurang karena terpakai. Yang kedua, uangnya berkurang karena inflasi. Karena harga-harga yang naik gitu kan, sementara mungkin uang kita di tabungan dan di deposito segitu aja gitu, sehingga nilai dari uang kita yang di tabungan dan deposito cenderung atau relatif menurun ya. Jadi kemampuan kita untuk membeli barang yang sama akan berkurang karena inflasi, dan biasanya memang tabungan dan deposito itu returnnya atau hasilnya, bunganya gitu ya, kalau orang biasa menyebut, itu lebih rendah daripada inflasi. Kalau di data BPS kan kurang lebih kita tarik beberapa tahun terakhir tuh 2-3%, sedangkan tabungan kita mungkin 0-1%, deposito juga kan sekarang juga cuma 2-3%, itu pun belum dipotong pajak. Jadi memang di situ resikonya. Tapi kalau reksadana gimana? Reksadana resikonya adalah tadi, betul, ada harganya bisa naik, bisa turun, tergantung jenis reksadana yang dibeli. Karena memang ada juga risikonya rendah. Kenapa? Karena reksadana ini dia menaruh uangnya atau menginvestasikannya di deposito. Beda dengan reksadana yang dalamnya saham. Itu kan harganya lebih naik turun gitu ya. Jadi tetapi tetap ada potensi keuntungannya tadi ada ya, bisa naik, tapi juga potensi ruginya bisa turun. Itu yang harus diwaspadai. Tapi kalau reksadana karena rekeningnya terpisah, jadi relatif aman, dalam arti aman dari terambil tadi, terpakai. Kita ada masa pemakaiannya dikunci gitu ya, artinya butuh waktu lah untuk bisa dananya masuk ke dalam rekening. Jadi mitos atau fakta, kembali tujuannya adalah kalau menabung jangka pendek memang bisa
pakai tabungan dan deposito. Tapi kalau untuk tujuan lebih panjang, bisa memilih produk yang ada return lebih tinggi, tetapi juga waspada risikonya juga biasanya mengikuti. Oke, jadi ini bisa dibilang mitos ya, bahwa sebenarnya tergantung pilihan dan kebutuhannya. Untuk tabungan-tabungan jangka pendek nggak apa-apa di tabungan ataupun di deposito yang mungkin bisa sewaktu-waktu dengan mudah kita ambil. Tapi karena reksadana ini jangka panjang, perlu waktu loh untuk masuk ke rekening kita, kita akan lebih mudah juga untuk meyakini bahwa sebenarnya sulit banget ya untuk menggunakan uang di reksadana. Better kita taruh di situ karena jangka panjangnya pastinya akan punya keuntungan tersendiri. Tapi ingat tetap ada risiko ya. Oke. Selanjutnya, mitos atau fakta bahwa saat muda better senang-senang dulu biar puas, nanti nabungnya belakangan. Nah, ini sering sekali mungkin kita lihat ya, anak-anak yang baru kerja, ini pasti kan baru dapat gaji pertama, maunya aduh, mau beli baju dulu dong, ini kan kebutuhan gitu ya. Ini mau beli A, B, C, D dulu dong, gadget dulu dong, gawai dulu dong, nabungnya nanti-nanti aja. Benar atau tidak konsep ini, mitos atau fakta? Ya, memang waktu kita muda itu kita punya banyak waktu dan punya banyak energi gitu ya untuk melakukan banyak hal gitu kan. Kita bisa bekerja keras gitu kan, bisa menggunakan juga dengan punya waktu lebih banyak, mau liburan, dipakai buat beli-beli barang. Itu sangat wajar tadi yang saya bilang, itu naluriah gitu. Namanya istilahnya darah muda gitu ya. Semangat gitu menggunakan barang-barang itu. Sebenarnya tidak ada salahnya, tapi tetap ada batasnya kembali ya. Jadi tadi konsep pertama adalah kita menabung dulu. Mungkin menabungnya kalau yang masih muda, oke, kita coba dulu deh, mau senang-senang dulu gaji pertama gitu ya. Mau beberapa bulan ini mau merasakan dulu yang itu sebagai salah satu wujud reward ya, karena dapat gaji pertama. Tapi jangan keterusan gitu. Akan lebih baik apabila mulai disisihkan, mulai dari 5%, 10% dari penghasilan kita sisihkan untuk masa depan. Karena ingat, kita tidak muda selamanya. Ya, kita tidak produktif selama ini. Kita perlu mempersiapkan masa depan kita yang panjang nanti dengan tabungan yang cukup, dengan aset yang cukup untuk kehidupan kita di masa datang. Kalau kita nanti sudah berumur gitu ya, mungkin secara fisik juga lebih lemah, mungkin juga waktu kita untuk bisa jalan-jalan juga terbatas gitu ya. Mungkin waktunya lebih banyak nih karena udah pensiun, tapi kemampuan untuk jalan-jalannya tadi turun gitu kan, karena fisik dan juga keuangannya. Kalau kita tidak menyiapkan dari muda, nanti happy-happy-nya itu jangka pendek. Artinya hanya selama kita kerja aja kita bisa merasakan jalan-jalan atau menikmati ya. Tapi pada waktu nanti sudah pensiun, karena kita tidak mempersiapkan dengan baik, jadinya kita malah harus menurunkan gaya hidup. Nah, itu yang kita khawatirkan kalau anak-anak muda keterusan happy-happy tanpa mempersiapkan masa depan. Happy-nya nggak masalah, itu memang kita harus kebagian perlu memang dicukupi ya. Iya, betul. Jadi kita harus jangan lupa mempersiapkan masa depan dan juga tetap ada antisipasi resiko. Ya, kembali meskipun kita muda, resiko itu bisa terjadi kapan aja. Karena itu tetap anak muda jangan lupa sisihkan dari pos-pos tadi gajiannya untuk menabung masa depan dan juga untuk mengantisipasi resiko. Oke, jadi memang senang-senang nggak apa-apa, itu naluri ya. Seorang manusia yang memang perlu dicukupi kebahagiaannya, tapi harus balance, harus seimbang bahwa memang ada dana-dana yang harus kita siapkan untuk masa depan, untuk masa tua, bahkan ada dana darurat juga ya. Jadi memang harus benar-benar bijak mengelola uang. Oke. Selanjutnya, bahwa orang dengan gaji yang tinggi sudah pasti lebih kaya atau mungkin sudah pasti tabungannya lebih banyak. Nah, ini mitos atau fakta nih, Mbak? Ya, itu boleh dibilang kayak mitos gitu ya. Kenapa? Ya? Karena kembali lagi sebetulnya bukan masalah uang yang kita dapatkan, tapi bagaimana kita spendingnya, bagaimana kita menggunakan uangnya gitu. Jadi meskipun penghasilannya besar, ya kita juga di konsultan OneShield kan juga ketemu dengan berbagai macam klien ya. Orang-orang yang penghasilannya besar belum tentu secara kekayaan gitu ya lebih besar daripada orang-orang yang penghasilannya menengah gitu. Kembali lagi
ke tujuannya, apakah mereka menggunakan uang itu dengan bijak atau tidak. Karena kebanyakan juga yang tadi, karena gaya hidupnya juga ikut naik dan dia menggunakan semua uangnya untuk gaya hidup, akhirnya tadi nggak ada aset, nggak ada yang ditabung, nggak ada yang menjadi persiapan dia untuk di masa tua. Tapi ada juga nih anak-anak muda yang penghasilannya menengah lah gitu ya. Iya. Tapi karena dia bisa disiplinkan diri dan dia tahu bahwa masa depan dia masih panjang, dia menyisihkan 30-40% dari penghasilannya. Jadi kalau dilihat ternyata asetnya justru lebih banyak gitu daripada mereka yang kaya dalam penghasilan gitu, penghasilannya banyak tapi juga lifestyle-nya juga tinggi sehingga uangnya habis. Jadi kembali lagi pengaturan keuangan. Jadi rezeki itu memang Tuhan yang berikan, tetapi pengeluarannya kita, tugas kita untuk mengaturnya supaya tercukupi gitu ya untuk masa depan. Oke, jadi tidak ditentukan oleh besarnya penghasilan. Jadi ada asetnya, berapa besar kekayaannya itu ditentukan dari bagaimana seseorang cerdas mengelola keuangannya. Oke, yang terakhir Mbak, jangan taruh semua uang kita di satu dompet yang sama. Istilahnya mungkin di satu rekening yang sama. Memberikan pos-pos tertentu atau rekening-rekening atau dompet-dompet lain ini adalah waktu yang tepat atau kegiatan atau keputusan yang tepat untuk bisa membuat keuangan kita lebih teratur. Ini mitos atau fakta? Ya, itu fakta banget gitu. Karena balik lagi tadi naluri kita ya, kalau ketemu dengan uang yang banyak gitu kan, pengennya dipakai gitu untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan kita. Tapi kalau kita tadi sudah membuatkan pos gitu ya, sekian untuk cicilan, sekian untuk tabungan, sekian untuk proteksi, sekian untuk kebutuhan yang primer, sisanya untuk yang sekunder dan tersier gitu. Nah, itu akan lebih membuat kita lebih disiplin gitu ya, karena tadi pakai dompet digital bisa, pakai rekening yang berbeda bisa, supaya nggak gampang terpakai oleh kita. Malah akan lebih baik lagi kalau kita pakainya sistem auto debit. Jadi begitu rekeningnya masuk ya, gajinya masuk ke rekening gitu, langsung auto debit bayar cicilan gitu, atau bayar tagihan-tagihan rutin nih pakai sistem auto debit. Terus auto debit langsung masuk ke tabungan atau reksadana atau investasi yang lain ya, bisa emas misalnya dan sebagainya. Yang sisanya auto debit apa ini buat uang saku anak gitu ya, masuk rekening khusus tabungannya dia misalnya, atau ada yang rekening khusus untuk jalan-jalan. Nah, itu juga dipisahkan nih supaya jadi target kita untuk jalan-jalan sebulan depan misalnya atau tahun depan sudah ada. Jadi tidak akan terpakai, fokus kita sehingga hanya rekening operasional yang bulan ini ya udah dicukupkan pakai yang ada di rekening operasional. Jadi tidak akan saling mengganggu, bisa lebih fokus gitu ya menggunakannya. Oke, jadi membagi dompet-dompet kita, mungkin dompet-dompet rekening kita ini akan menjadi keputusan yang tepat karena membuat kita lebih terarah untuk menggunakan uang dan menabungnya seperti apa. Oke, nanti kita lanjut lagi dengan topik kita kali ini, tapi kita harus jeda dulu. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Ya pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati, dan kali ini kita akan membahas bagaimana mengelola keuangan yang sehat saat hari raya, bahkan sebenarnya pasca hari raya ini yang paling mengkhawatirkan gitu ya. Nah, kita masih bersama Mbak Agustina. Mbak, masih bersama kami di Bincang Sehati. Halo Mbak Dika, aman. Oke, nanti kita lanjutkan topiknya. Tapi sebelum itu saya mau memberitahu dulu untuk pemirsa di rumah yang mungkin ingin bertanya terkait tema kita kali ini, bisa menelpon kami di 0212903244 atau DM ke Instagram kami di @theifamily. Oke, kita akan mulai bahas topik kita hari ini. Mbak, kalau kita bicara tentang hari raya, ini yang
kita pikirkan, aduh pastinya ada THR kok, semuanya aman. Tapi ternyata di akhir bulan gitu ya, setelah hari rayanya berakhir, kok ini defisit gitu, akhirnya harus ambil nih dari tabungan. Nah sebenarnya konsep THR yang menjadi tunjangan hari raya ini sendiri, kenapa bisa membuat seseorang akhirnya menggunakan tabungan di luar THR? Apakah biasanya tadi balik lagi pada keinginan yang memang tidak punya batas? Ya, THR kan judulnya adalah tunjangan hari raya. Memang diperuntukkan untuk kebutuhan hari raya. Nah, kalau di Indonesia sendiri kan hari raya keagamaan banyak sekali nih ya. Betul. Bahkan misalnya kalau yang Islam ada yang besar nih kayak hari raya Idul Fitri, Idul Adha, itu kan cukup besar, yang dua terbesar. Yang Kristen juga seperti itu, Natal, Paskah, dan untuk agama lainnya. Nah, masing-masing hari raya itu kan ada kebutuhan untuk berkumpul bersama keluarga yang tadinya terpisah, jadi harus berkumpul. Kemudian tadi ada perayaan, selebrasi, makan-makan, atau wisata. Nah, itu semua adalah harus kita pisahkan betul, mana yang emang kebutuhan, mana yang keinginan. Karena kadang-kadang dari THR yang diberikan itu terpakainya lebih banyak untuk keinginan yang saya cermati ya, sehingga tadi habis gitu, bahkan sampai nombok, istilahnya defisit tadi ya, mengambil dari tabungan yang lain yang tadinya mungkin kita persiapkan untuk tujuan yang lain nih, akhirnya terpakai. Nah, jadi memang para masyarakat kita ini harus punya pengelolaan THR yang baik nih, supaya memang cukup gitu. Apalagi tadi ya THR-nya kan, hari rayanya itu lebih dari satu. Jadi kalau udah habis sekarang, nanti hari raya yang berikutnya yang gimana? Masih dalam tahun ini, gitu kan? Gimana? Gitu. Betul. Jadi memang harus kita buatkan anggaran pengeluarannya untuk hari raya yang ini apa saja, untuk hari raya yang berikutnya apa saja, sehingga kita bisa memisahkan tadi ya, segregasi, memisahkan dan tidak tercampur, dan jadinya terfokus menggunakan uang tersebut dengan sesuai dengan anggaran. Baik, jadi memang baiknya kita fokus nih bahwa ini istilahnya namanya tunjangan hari raya, dan semua hari raya memang tunjangannya cuma satu ini, jadi kita harus pintar-pintar bagi gitu ya, nggak cuma kita habiskan di Idul Fitri. Nah kadang-kadang nih yang jadi PR tersendiri nih, ini bahaya juga saat tunjangan hari raya kan biasanya ditransfer langsung atau masuk berbarengan dengan gaji. Akhirnya kita terlihat nominalnya begitu besar, lalu kita sibuk gitu ya, aduh gimana nih mau beli apa aja. Jadi planningnya kita lihat nominal yang masuk gitu. Padahal ini harus diperhatikan bahwa ini adalah masuk dengan uang bulanan kita berikutnya gitu. Apa yang harus dilakukan? Apakah memang memisahkan dengan sadar? Ini adalah hal penting untuk pencegahan agar terjadinya nombok tadi ya Mbak. Betul, memang begitu masuk, karena kan rekening gaji biasanya satu ya, kalau yang untuk satu orang. Sehingga kita harus tahu nih, beruntung kalau misalnya jarak antara THR dengan gajinya masih berbeda beberapa hari gitu, nggak langsung bulk gitu ya. Tapi kalau yang barengan, nah itu kita harus tahu bahwa berapa yang memang gaji rutinnya, berapa yang THR. Setelah itu betul dipisahkan. Jadi ada rekening. Kalau saya sarankan bikin namanya rekening tahunan, karena ini uang yang datang sekali setahun, dan memang disarankan uang yang tahunan digunakan untuk pengeluaran tahunan. Jadi dilihat nih setahun ini ada pengeluaran rutin apa yang tidak setiap bulan ada, tapi dalam setahun pasti ada. Nah itu bisa dimasukkan di rekening itu. Termasuk misalnya nih kalau dapat bonus kan nggak dapat setiap bulan ya. Itu bisa dimasukkan di rekening tahunan, atau dapat masukan yang tidak rutin lainnya nih. Kalau misalnya ada penghasilan sampingan dan lain-lain, itu masukkan ke rekening tahunan. Jadi tidak akan tercampur. Jadi kita untuk pengeluaran bulanan, bulan kita ini berjalan pakai rekening yang memang gaji operasional, sedangkan nanti yang untuk hari raya dan pengeluaran tahunan yang lain pakai rekening yang terpisah gitu. Jadi tidak tercampur tadi ya. Antara suami istri bisa juga itu rekeningnya dibagi dua. Jadi misalnya kalau istrinya punya rekening sendiri dan misalnya tidak bekerja, tapi kan dia ada bisa ya rekening tabungan. Nah itu bisa masukkan ke sana. Ya dibicarakan, didiskusikan ya antara suami istri untuk penggunaan rekeningnya seperti apa.
Oke, ini penting juga nih, ada satu info baru bahwa ternyata kalau bisa memang dipisahkan adanya tabungan untuk keperluan tahunan. Kadang-kadang keperluan tahunan ini suka nggak terpikir, ya udah nanti aja gampang kok. Padahal ternyata pas sudah dekat harinya ini, waduh, kalang kabut gitu ya, karena belum terkumpul dananya. Kalau memang bisa itu dimasukkan dan terpisah. Nah, kalau bicara tentang tunjangan hari raya, ada yang beranggapan ya udah ini THR harus dihabiskan untuk keperluan hari raya gitu. Tapi ada yang juga beranggapan, oh enggak kok, masih bisa sebenarnya diambil sedikit untuk nabung. Untuk Mbak Agustina sendiri, konsep mana yang sebenarnya lebih tepat? Ya, tunjangan hari raya sebetulnya memang untuk hari raya. Tapi kan kita juga hari raya tidak serta-merta harus euforia gitu ya, menghabiskan semuanya THR kita. Tetap bisa menabung sebetulnya. Tinggal kita tadi bikin posnya. Misalnya, kalau kita biasa menabung dari gaji itu 10% ya dari kita untuk nabung. Oke, kita coba yang THR ini juga udah kita sisihkan dulu nih 10%. Jadi kita buat anggaran dulu, oke, 10% untuk nabung dari THR. Nah, selebihnya baru untuk hari raya. Kita pisahin lagi hari raya Idul Fitri sama hari raya lainnya, misalnya Idul Adha, kebutuhannya gimana gitu. Jadi tetap kita harus bisa menabung. Tapi jangan lupa kalau memang misalnya nih ya masih punya utang, ya, utang yang konsumtif terutama, utang yang jangka pendek ya, bukan KPR. Nah, itu saya sarankan lebih baik kalau ada kelebihan dari THR-nya, fokus juga untuk melunasi utang yang konsumtif itu. Karena kan biasanya utang konsumtif itu kan bunganya besar nih, gitu ya. Meskipun jangkanya pendek, akan lebih baik kalau kita punya kelebihan uang itu diberes terlebih dahulu, ya, dilunasi gitu. Jadi kita berhari raya juga tenang gitu ya, tidak terpikir dengan cicilan atau utang konsumtif yang besar. Jadi lebih menikmati hari rayanya. Oke, jadi memang itu dia ya, kalau memang bisa ada sisanya gitu ya, karena tidak harus selalu dengan kebutuhan atau kemewahan meriah gitu ya. Kita perlu juga untuk bisa menyisihkan kalau memang memungkinkan untuk disisihkan untuk tabungan atau melunasi hutang jangka pendek yang biasanya bunganya juga cukup besar. Oke, nanti kita lanjut lagi ya Mbak ya, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati. Masih membahas tentang bagaimana mengelola keuangan saat hari raya atau pasca hari raya ya. Dan bagi pemirsa yang punya pertanyaan terkait tema kita kali ini bisa menelpon kami di 02132 maksud kami 2903244 atau DM ke Instagram kami di @daefamily. Oke, kita kembali ke Mbak Agustin, masih kita bahas nih tema kita kali ini. Ini mungkin pemirsa di rumah sudah mulai hitung-hitung juga nih ya saldo tabungannya, kira-kira jangan sampai nombok gitu ya. Oke, hal yang menjadi kebiasaan bagi masyarakat ya, apalagi mungkin ini adalah lebaran pertama setelah masa pandemi yang cukup berat gitu ya di 2 tahun lalu. Jadi waktunya mungkin ada sebagian yang sudah mulai membiasakan diri untuk berkumpul bersama keluarga besar gitu ya. Kebiasaannya biasanya nih suka jadi konsumtif karena ingin menunjukkan bahwa saya sudah sukses, saya sudah mendapatkan atau mencapai pencapaian tertentu gitu ya dengan membeli gawai baru, perhiasan baru gitu ya. Nah, mungkin mereka berpikir nggak apa-apa lah beli emas toh nanti juga akan untung gitu ya. Atau beli gawai baru nggak apa-apa juga dipakai. Tapi sebenarnya hal ini diperbolehkan atau tepat atau tidak sih Mbak dengan menggunakan tunjangan hari raya? Ya, kembali lagi kita harus menghitung nih kalau misalnya beli tadi gawai gitu kan, gawai harganya berapa, cukup nggak THR-nya gitu, karena kan sebetulnya kebutuhan hari raya tuh yang pokok apa, yang wajib gitu kan. Biasanya kan kita harus kalau yang dalam Idul Fitri kan ada zakat dulu nih yang wajib harus dikeluarkan. Kemudian untuk THR asisten di rumah ya kan biasanya itu ada, memang harus disisihkan kewajiban-kewajibannya. Betul. Kemudian kalau memang tadi mau
gitu ya, mau berkumpul dengan keluarga, berarti kan ada biaya transportasi, ada biaya mungkin di sana nanti menginapnya tidak di rumah keluarga tapi di hotel gitu. Kemudian untuk keperluan makan, yaitu yang sifatnya sebetulnya wajibnya untuk hari raya kalau memang mau mudik gitu. Nah, setelah itu kalau memang masih ada kelebihan, nah biasanya nih ada bagi-bagi juga ya, berbagi nih buat anak-anak, keponakan-keponakan gitu ya, yang masih kecil, itu juga ada posnya, terus dibuatkan alokasinya. Terus nanti setelah mau pulang, mau bawa makanan khas daerah nggak? Kan biasanya gitu ya. Oleh-oleh gitu ya. Kangen, oleh-oleh, betul, untuk dibawa pulang, itu dibuatkan posnya juga. Kalau memang masih ada kelebihan dan memang misalnya gawainya memang harus di-upgrade karena udah kebutuhannya dia memang, dan untuk gawai yang dengan spek yang lebih tinggi misalnya karena kebutuhan pekerjaan, itu yang masalah karena memang kebutuhan. Karena kan kalau gawai itu kan hampir setiap tahun ada yang keluaran terbaru yang memang speknya lebih baik. Tapi balik lagi itu kebutuhan atau keinginan. Ya, apakah memang harus belinya sekarang gitu kan? Apakah sudah mendesak harus belinya saat ini atau sebetulnya masih bisa pakai gawai yang sudah ada gitu. Jadi kembali lagi tanyakan kepada diri sendiri, sepenting apakah barang yang akan kita beli ini. Kalau itu hanya untuk gengsi gitu ya, untuk pencitraan istilahnya gitu ya, mungkin itu kita bisa kesampingkan, lebih fokus untuk tadi ya, untuk silaturahminya, untuk ketemu keluarganya seperti apa. Jadi jangan terlalu membuat silau gitu ya, apa yang tampak kaya. Jadi apakah kita pengen jadi orang yang beneran kaya atau tampak kaya? Karena kadang-kadang yang tampak di luar itu belum tentu sama. Setelah dicek, jangan-jangan itu cicilan gitu ya, yang memang sebetulnya kita belinya pakai cicilan dan memberatkan jangan-jangan untuk dalam jangka waktu ke depan. Nah, kalau misalnya mau beli perhiasan itu memang tadi ya, kalau memang itu emas, ada nilainya nanti bisa naik. Tapi kan beda ya kalau kita beli emas untuk investasi dengan emas yang untuk dipakai. Dari sisi nilai, kenaikannya, harganya berbeda. Kalau kita mau jual kembali, kalau yang perhiasan lebih banyak daripada kalau kita belinya dalam bentuk emas batangan misalnya. Batangan yang kan juga ada yang mulia, kecil-kecil gitu. Betul. Kan, logam mulia, betul. Ya pakailah yang sepantasnya aja gitu ya. Kalau kita mau fokus untuk masa depan, lebih baik uangnya kalau suka emas lebih baik ke logam mulia. Memang bukan untuk dipamerkan ya. Jadi lebih kita fokusnya untuk kebutuhan masa depan. Kalau kita perhatikan justru orang-orang yang kaya betulan gitu, malah mereka tidak suka pamer ya. Kalau kita lihat justru sederhana, tapi mereka punya aset yang menghasilkan. Jadi nanti pada saat mereka sudah tidak produktif, malah mereka bisa lebih cepat pensiun karena udah mempersiapkan masa depannya dengan lebih baik. Jadi kembali lagi fokusnya adalah membangun aset ya untuk masa depan daripada hanya sekedar tampak kaya. Betul. Jadi mau kaya beneran nih atau tampak kaya, itu pilihan. Kalau bisa sih benar-benar punya aset yang bisa menjamin masa depan kita ya. Oke, sebelum kita melanjutkan ada DM dari pemirsa di rumah. Pertanyaannya adalah, Mbak, tahun ini saya ada cicilan rumah. Akhirnya dana lebaran sebagian diambil dari tabungan buat cicilan. Itu aman atau tidak ya? Terima kasih. Ini dari @wahyu. Bagaimana, Mbak? Ya, kalau cicilan rumah itu kan sebetulnya ngambilnya dari gaji ya. Iya, seharusnya ya. Biasanya kan betul, bank itu akan melihat dari slip gaji kita, kemampuan kita membayar. Jadi, dan itu biasanya juga auto debit. Cuma kan sayangnya mungkin tadi ya, uang THR-nya kan datangnya bareng nih sama gaji. Padahal hari rayanya sama auto debit untuk cicilan rumahnya datangnya duluan hari rayanya, jadi udah keburu kepake. Sementara ini cicilannya baru datang mungkin nanti ya tanggal 6 gitu, baru di auto debit. Jadi ya ini udah nggak ada saldonya, udah berkurang saldonya di rekening. Nah memang bagi Pak siapa nih, Pak Wahyu, iya. itu ya, Pak Wahyu,
ada nggak tabungan yang lainnya nih, rekening lain. Karena jangan sampai cicilannya ini jadi macet gitu ya. Nantinya akan berdampak ke catatan kredit Bapak nih di BI-nya gitu ya, di Bank Indonesia. Karena nantinya akan menyulitkan apabila Bapak nanti ada urusan lain dengan perbankan kalau mau ngambil kredit yang lain. Jadi saran saya, coba Bapak cek lagi adakah rekening-rekening lain yang masih di tempat terpisah ya, dimasukkan ke tabungan yang untuk tadi cicilannya. Jadi untuk hari rayanya karena udah terpakai ya sudah gitu kan, tapi fokus berarti Bapak nih dalam beberapa waktu ke depan nih untuk mengatur pengeluaran supaya jangan berlebihan, karena kan tadi ada kewajiban untuk bayar cicilannya ini untuk ke depannya. Gitu mungkin dari saya. Oke, jadi memang mungkin yang dimaksud Mbak Agustin juga ini kalau kita lihat kan kadang-kadang pengajuan memang dilihat dari penghasilan. Kalau penghasilannya tepat sekali pas dimasukkan ke analis gitu ya, dilihat wah nilainya besar juga karena ada uang THR di sana. Ini mungkin bisa jadi perhitungannya tidak real karena ini adalah tenornya cukup panjang, mungkin ada yang sampai 15 sampai 20 tahun ke depan karena memang harus disesuaikan dengan penghasilan dan pengeluaran tiap bulan. Nah, ini mungkin untuk Pak Wahyu harus dipikirkan lagi ke depannya, semoga kreditnya bisa lancar, kita sama-sama doakan ya. Oke, Mbak, kalau kita bicara tentang hari raya, pastinya semua yang kita prediksi itu kan hal-hal yang membahagiakan gitu ya. Oh nanti mudik, nanti mungkin kita butuh liburan, ada juga mungkin untuk biaya masak-masak di rumah gitu. Tapi kadang-kadang ada hal-hal yang tidak diinginkan juga terjadi ya saat hari raya, mungkin sakit atau amit-amit gitu ya, terjadi mungkin kerusakan kendaraan di jalan. Nah ini perlu tidak sih kita menyiapkan dana darurat saat hari raya sebenarnya? Ya betul, kondisi resiko itu selalu ada. Jadi dana darurat memang sangat diperlukan. Nah, tergantung nih saat ini sudah punya rekening dana darurat atau belum gitu ya. Kalau sudah punya rekening dana darurat ya itu bisa dimanfaatkan. Kalau misalnya kondisinya sakit, kalau sakitnya adalah sakit ringan tentu kita bisa beli obat bebas gitu ya. Tapi kalau sampai harus dirawat itu pentingnya ada proteksi kesehatan ya, bisa menggunakan BPJS kesehatan atau asuransi swasta misalnya, kalau memang pengeluarannya besar. Karena kalau pengeluaran besar itu kita pakai dana darurat juga belum tentu cukup. Betul. Ya, karena itu bisa habis gitu, malah kurang. Gitu. Jadi memang untuk yang pengeluaran besar, resiko yang membutuhkan dana yang besar kita alihkan ke asuransi gitu. Nah, tapi kalau yang sifatnya misalnya masih bisa kita tanggung sendiri, kayak tadi misalnya, kendaraannya ada kerusakan, itu masih bisa kita bayar pakai pengeluaran kita sendiri. Tapi kalau misalnya itu kondisinya karena kecelakaan, makanya perlu adanya proteksi untuk kendaraannya nih. Jadi bisa dimasukkan bengkel, biayanya ditanggung oleh asuransi. Tapi kembali lagi tentu kita tidak ingin hal itu terjadi ya. Jadi itu sifatnya adalah payung ya, sedia payung sebelum hujan. Tapi kalau misalnya terjadi kita udah siap nih, ada rekening dana daruratnya. Karena kalau tadi masuk ke bengkel tentu ada klaim asuransi, ada biaya namanya own risk yang harus kita tanggung, biasanya sekitar 200 sampai 300 ribu per kejadian. Betul. Terus ada resiko juga kan, mobilnya masuk ke bengkel, terus kita gimana dong musiknya gitu kan? Apakah harus ganti haluan gitu, atau tertunda, ganti kendaraan umum misalnya, itu kan ada pengeluaran lagi, kita harus beli lagi kan gitu. Nah itu dana darurat bisa jadi salah satu cara untuk menanggung pengeluaran tersebut gitu. Oke, nah kalau kita pikir ini ya sudah 2 hari ini hari raya, pastinya pos-pos keuangannya sudah terpakai. Masih ada hari raya tahun depan, apakah sebenarnya perencanaan hari raya sebenarnya tidak harus diandalkan dari uang THR? Bisa loh sedikit-sedikit kita nabung dari sekarang agar nanti mungkin keuangan kita lebih leluasa, mau liburan juga lebih enak, atau memang mau ada suatu hal yang dibeli dalam nominal yang cukup besar gitu ya, juga ada uangnya. Apakah perencanaan hari raya atau perencanaan keuangan hari raya sebenarnya bisa dilakukan dari 1 tahun sebelumnya? Betul sekali, kan kita sudah mengalami hari raya ya, beberapa kali kan gitu. Jadi kita tahu nih trennya, pengeluaran-pengeluaran kita apa aja nih
besar gitu. Jadi kita bisa lakukan kalkulasi. Oh ternyata memang karena misalnya tinggalnya jauh gitu kan dari keluarga, sehingga biaya transportasinya besar dan waktunya juga harus menginap beberapa hari. Ternyata nggak cukup nih kalau hanya mengandalkan THR misalnya. Ya kita bisa bikin perencanaan, jadinya bisa nabung untuk persiapan hari raya tahun depan. Kekurangannya berapa? Misalnya, oh ternyata kurangnya adalah 12 juta misalnya gitu ya. Setelah dikalkulasi THR, oke masih kurang 12 juta. Berarti kita bisa mulai menabung 1 juta sebulan untuk persiapan hari raya berikutnya. Kalau ternyata tidak terpakai nih, oh hari raya tahun depannya itu gantian ternyata keluarga yang dari luar datang ke rumah kita misalnya. Nah, dana yang sudah kita tabung tadi bisa kita gunakan juga untuk keperluan di rumah. Atau bahkan kalau nggak terpakai sama sekali justru bisa dialokasikan untuk kebutuhan yang lain. Malah jadi bisa liburan gitu ya, atau bisa untuk tambahan investasi yang lain. Betul. Gitu. Jadi itu gunanya kalau kita membuat perencanaan lebih awal. Nah, cuma kan kalau Idul Fitri biasanya maju ya. Jadi kurang lebih nabungnya jadi nggak bisa 12 bulan nih, bisa jadi cuma 11 atau 10 bulan. Tapi gitu kita bisa kalkulasi, betul. Tapi dengan menabung jangka panjang sebelum hari raya ini adalah satu keputusan yang lumayan tepat ya Mbak ya, agar kita juga leluasa dan tidak terlalu pusing gitu ya saat hari raya datang karena THR-nya mungkin mepet banget atau bahkan nggak cukup. Oke, nanti kita lanjut lagi tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih membahas tema kita kali ini, bagaimana mengelola keuangan saat hari raya atau pasca hari raya. Ini yang paling penting sebenarnya sudah akan kita hadapi gitu ya. Mbak Agustina masih bersama kami ya Mbak? Ya. Baik, nah kali ini kita akan memberikan tips kepada pemirsa di rumah untuk kembali melihat bagaimana nih pengelolaan keuangan kita dari pasca hari raya gitu ya. Kemarin mungkin kita sibuk dengan euforianya sendiri, kita malah harus mulai lihat benar-benar keadaan dan kenyataan keuangan kita. Mungkin hari ini mulai cek saldo semuanya gitu ya, masih ada nggak nih? Nah Mbak, yang pertama adalah bagaimana kita bisa melihat lagi, menyusun lagi anggaran yang mungkin kemarin sempat berantakan sedikit karena kadang-kadang kita nggak sadar juga ya di hari raya mungkin mau sudah ada makanan masih beli makanan lagi gitu ya, atau sudah ada ini beli baju berlebihan ternyata nggak kepake gitu kan. Nah ini bagaimana memberikan atau melihat lagi menyusun anggaran dengan tepat dengan uang yang mungkin bisa jadi ada yang terpakai nih saat hari raya. Ya, kalau memang tadi kita setelah cek saldo semua saldo rekeningnya, kan rekeningnya mungkin nggak cuma satu. Betul. Ya, kita cek dulu untuk yang operasional nih untuk bulanan masih sisa berapa untuk kehidupan sampai tanggal gajian berikutnya ya, kurang lebih mungkin 20 hari ke depan. Nah, kita buat anggaran balik lagi ke kebutuhannya, yang wajib-wajibnya ya. SPP untuk anak sudah dibayar atau belum? Kan bagian dari yang kewajiban gitu. Kemudian untuk tagihan-tagihan rutin nih kayak listrik, air dan sebagainya yang memang harus kita bayarkan. Kemudian itu pos-pos yang lain yang wajib misalnya untuk transportasi, untuk kita beraktivitas kan udah mulai longgar nih ya, udah sebagian work from office lagi nih, udah ke kantor lagi. Bisa dikalkulasi kebutuhan transportasinya berapa. Nah, setelah itu baru yang sifatnya tersier tadi ya, misalnya untuk jajan-jajan mungkin bisa dikurangi dulu gitu ya. Yang aplikasi yang biasa buat jajan jangan dikotak-atik dulu gitu ya. Kemudian belanja-belanja yang mungkin udah nggak perlu dicek lagi stok yang di rumah apa aja nih, jangan sampai kita beli lagi kan double. Jadi itu bisa mengurangi belanja online-nya dulu nih untuk sementara ya kalau memang bukan kebutuhan ya. Kemudian dilihat lagi apa yang seringkali membuat kita bocor ya, rasa apa pengeluaran yang nggak berasa ya boleh dikurangi dulu. Mungkin weekendnya biasanya pergi misalnya makan di luar
apa, mungkin bisa dikurangi. Mungkin 1 atau 2 weekend ini kita nggak kemana-mana, kita memanfaatkan hiburan yang udah ada di rumah. Misalnya emang udah langganan hiburan nih yang bulanan gitu kan, dimaksimalkan gitu. Jangan sampai jadinya mubazir ya, udah bayar biaya langganan tapi tidak dimanfaatkan. Atau memilih hiburan yang sifatnya murah gitu ya, yaitu pergi keluar olahraga gitu ya, jogging bersama keluarga, outdoor gitu, yang bisa membuat kita fresh lagi nih setelah mungkin lelah ya di perjalanan mudik. Kita bisa memulihkan lagi sebelum kerja lagi, atau yang sekolah masuk sekolah lagi gitu. Jadi kita bisa mencari alternatif untuk kebutuhan yang sifatnya tersier. Keinginan-keinginan kita bisa substitusi dengan sesuatu yang sifatnya lebih murah, atau bisa ditunda dulu. Mungkin bulan ini belum bisa dilakukan, tapi bulan depan setelah normal lagi ya pengeluarannya, bisa dilakukan lagi. Oke, jadi memang kalau akhirnya ternyata kenyataannya ada yang terpakai nih dari dana operasional bulan ini, nggak apa-apa juga kalau kita mulai membatasi pengeluaran bulan ini. Jangan sampai kita akhirnya ngambil lagi dari dana-dana yang lainnya, terus akhirnya kita berhutang sama diri kita sendiri jadinya Mbak ya, karena pos-pos tersebut diambil begitu. Nah, mungkin yang terakhir, bagaimana mungkin apakah kita memang sudah harus mulai melek juga nih bahwa investasi adalah satu langkah penting juga untuk kita menghadapi mungkin hari raya berikutnya, jadi punya uang lebih kalau kita bisa menyiapkan diri untuk berinvestasi. Iya, kalau kita mau mempersiapkan untuk hari raya berikutnya yang sifatnya tidak terlalu lama ya, jadi kurang dari 1 tahun. Nah, saya sarankan boleh kalau misalnya ternyata THR emang nggak cukup, atau buat yang bukan gajian gitu ya, nggak dapat THR, berarti kan harus nyiapin persiapan hari rayanya sendiri kan. Itu bisa disisihkan nih dari penghasilan rutinnya atau penghasilan tidak rutinnya, disisihkan masuk ke rekening-rekening investasi jangka pendek. Jadi seperti tadi mungkin tabungan rencana gitu kan. Tapi biasanya tabungan rencana tuh minimal 1 tahun sih. Yang agak lebih fleksibel tuh kayak reksadana pasar uang misalnya. Itu kan jadi dengan tabungan jangka pendek ya Mbak, bisa jadi satu solusi. Oke Mbak, terima kasih banyak sudah berbagi bersama kami di Bincang Sehati. Tetap jaga kesehatan, selamat kembali beraktivitas. Pemirsa di rumah juga sekian Bincang Sehati kali ini. Saya Setia Dika pamit undur diri, sampai jumpa.